Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, oke. Terima kasih. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Bunga, Mbak Wifa, Mbak Afni, hadir semua ya. Baik, kemarin kita belajar tentang bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang letak bilangan dan nama bilangan. Ada yang tahu nama bilangan itu apa contohnya? Nggak tahu. Nama bilangan itu kayak 100, 50, satuan, puluhan, ribuan, ratusan ribu gitu. Sekarang kita akan belajar tentang nilai tempat. Jadi nilai tempat itu dari yang paling kecil, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan atau puluhan ribuan. Ada yang tahu ini itu bacanya gimana? 1, 5, 6. Ini nama bilangan, jadi ini dibaca dari ratusan, puluhan, satuan. Jadi ini 100, 50, 6. Ini angka satu ini masuk ke dalam ratusan. Angka 5 ini masuk ke dalam puluhan. Angka 6 masuk ke dalam satuan. Kalau ini ada yang bisa baca ini berapa? 1, 235. Salah ya, jadi bacanya itu 1235. Ada yang mau menulis? Aku. Baik, Mbak. Iya. 1000. Oke. 1235. Oke. Bener nggak, teman-teman? Jadi tempat ini itu satunya ini masuk ke dalam ribuan, duanya ini masuk ke dalam ratusan, tiganya masuk ke dalam Puluhan. 5-nya masuk ke dalam satuan. Baik, Ibu punya lagu. Mari kita nyanyi bersama-sama agar kita bisa lebih hafal lagi apa itu nama bilangan sama nilai tempatnya. 1, 2, 3. Marilah kawanku belajar bersama tentang nilai tempat sebuah bilangan. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan dan juga ribuan. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan dan juga ribuan. Satuan terdiri dari satu angka, puluhan terdiri dari 2 angka, ratusan 3 angka, ribuan 4 angka. Hei kawanku, janganlah sampai lupa. Hafal semuanya? Belum.
Lagi sekali lagi ya. Marilah kawanku belajar bersama tentang nilai tempat sebuah bilangan. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan dan juga ribuan. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan dan juga ribuan. Satuan terdiri dari satu angka, puluhan terdiri dari dua angka, ratusan tiga angka, ribuan empat angka. Hei kawanku, janganlah sampai lupa. Oke, jadi sudah paham semuanya tentang nama bilangan dan nilai tempat bilangan? Oke, sekarang Ibu kasih tugas, ada yang mau maju nggak ke depan? Baik. Ada yang mau maju ke depan? Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Mbak siapa namanya, Mbak? Agni. Jelasin nggak? Jelasin Mbak sekalian. Tulis dulu ya. Ya, boleh. Ya Mbak Afni, jelasin Mbak. Jelasin Mbak. 32 ini masuknya ke dalam puluh ribuan. Oke, ribuan. Terus yang 7 ini masuknya ke ratusan. Oke. Angka 3 ini masuknya ke puluhan. Oke. Terus angka 4 ini masuknya ke satuan. Oke, bener nggak teman-teman? Beri tepuk tangan buat Mbak Afni. Sekarang dibalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Mbak Nana. Siap, Brad? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Hari ini sama semua, Bu. Oke. Untuk hari ini, ada yang tahu akan belajar tentang apa? Belum. Ya, hari ini kita akan belajar tentang harokat. Kemarin kan kita udah belajar tentang huruf hijaiyah. Hari ini kita akan belajar tentang harokat. Sebelumnya ada yang tahu harokat itu apa? Belum. Ya, harokat itu tanda baca Al-Quran.
Dan hari ini kita akan belajar 8 harokat. Nah, untuk yang harokat pertama ini ada harokat fathah. Harokat fathah berbentuk garis kecil yang terletak di atas huruf hijaiyah. Dan yang kedua ada huruf kasroh. Huruf kasroh berbentuk garis kecil yang terletak di bawah huruf hijaiyah dan dibacanya i. Dan ini ada huruf domah yang berbentuk huruf wawu kecil yang terletak di atas huruf hijaiyah dan dibacanya u. Dan yang keempat ada fathah tain. Dan ini ada 2 garis yang terletak di atas huruf hijaiyah dan dibacanya an. Dan ini ada huruf kasroh tain terletak di bawah huruf hijaiyah dan dibacanya in. Dan ini ada domah tain yang terletak di atas huruf hijaiyah dan dibacanya un. Dan ini ada tasdid berarti ganda dan ini sukun berarti mati. Sudah pada paham semua? Sudah, Bu. Oke, Ibu kasih soal ya, nanti dikerjakan terus ada yang maju 1. Nanti Ibu kasih hadiah. Ibu beri waktu 5 menit untuk dikerjakan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau maju? Aku Boleh. maju nomor 2 ya, Bu? Semuanya ya. 2. Oh iya, 2. Ya. Nomor 2 dibaca 1. 3 dibaca kaki. Sudah. Ini hadiahnya, Pak. Mbak. Hadiahnya, oke, terima kasih. Untuk yang lainnya nanti lembar jawabnya dikumpulkan di meja guru ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap belajar anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pelajaran Ibu presensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua. Baik, alhamdulillah. Dilanjutkan ya. Jangan ada yang bolos ya. Di sini hari ini kita akan belajar mengenai kalimat thayyibah. Ada yang tahu belum kalimat thayyibah itu apa? Enggak tahu, Bu. Belum. Berarti kalian semalam tidak belajar ya. Ya. Sedikit mengulang pelajaran yang minggu lalu, yaitu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik.
Yang baik ya. Hari ini kita akan belajar kalimat thayyibah yaitu kalimat basmalah dan alhamdulillah dan hamdalah alhamdulillah. Sebelumnya kita akan belajar mengenai bacaan basmalah. Jadi ini adalah bacaan basmalah. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Bacaan. Ya, coba dibaca Mbak Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Pengasih. Ya, kalian sudah membiasakan diri dengan membaca basmalah belum? Sudah. Baik. Kalimat basmalah ini bisa kalian lakukan atau baca itu ketika ngapain? Ketika berangkat sekolah, ketika hendak makan, ketika memakai baju, memakai kerudung, kalian baca basmalah tidak? Baca. Ya, terus yang kedua itu ada kalimat hamdalah. Ini contoh kalimat hamdalah. Coba Mbak Bunga bisa dibaca? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, artinya apa Mbak? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Bunga. Nah, jadi dengan membaca basmalah dan hamdalah, kita itu bisa mendapatkan pahala. Jadi kita setiap melakukan kegiatan dengan mengucapkan basmalah tersebut, kita mendapat ridho dari Allah. Kita terhindar dari dosa dan maksiat. Kalian siap tidak untuk membiasakan diri sebelum melakukan sesuatu dengan membaca basmalah? Siap atau tidak? Siap ya. Jadi dengan membaca basmalah itu lebih menguntungkan diri kita sendiri, ya betul? Betul. Ya, yang selanjutnya yaitu bacaan hamdalah. Hamdalah itu bisa kita lakukan ketika kita itu mendapatkan rezeki, kita mendapatkan uang saku dari ibu, kita mengucapkan alhamdulillah atau tidak? Iya. Siapa yang bisa memberikan contoh kapan kita bisa membaca hamdalah atau alhamdulillah itu? Ya, silahkan Mbak. Dapat hadiah pas lomba. Oh iya, lomba 17-an kemarin dapat hadiah ya Mbak? Lupa, tidak lupa untuk membaca hamdalah apa lupa? Enggak lupa. Alhamdulillah, berarti masih ingat sama Allah ya? Iya, Bu. Ya, selanjutnya Ibu ini ada lembar jawab. Nanti kita lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kita bisa mengulas bareng-bareng ya. Mbak. Ya, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Sudah dikerjakan? Sudah. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Coba yang pertama, yang nomor 1, ketika hendak memulai pekerjaan, hendaklah kita itu membaca kalimat apa? Bismillah. Ya. Yang kedua, ketika selesai mengerjakan suatu pekerjaan, hendaklah kita membaca hamdalah. Ya. Yang ketiga, lafal kalimat hamdalah itu yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pintar. Yang keempat, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, yang terakhir, Ani sedang duduk di depan teras rumahnya. Tiba-tiba datang ayahnya sambil membawa hadiah untuknya. Apa yang harus diucapkan Ani? Alhamdulillah. Baik, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Jadi setelah pelajaran kita pada hari ini, Ibu harap kalian itu bisa menerapkan dengan membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu dan bisa membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu dan hamdalah setelah mengerjakan sesuatu. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik. Cukup sekian pelajaran pada siang hari ini. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Yuk, Bambu Ngah. Silakan ketua kelasnya. Siap, gerak, doa mulai. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, ada yang tahu hari ini pembelajarannya tentang apa? Belum. Hari ini kita akan belajar tentang gaya di kehidupan sehari-hari. Gaya itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Baiklah. Gaya itu biasanya terjadi di kehidupan kita. Biasanya gaya itu ada masa. Masa itu di mana benda yang ini seperti meja tidak bergerak. Nah, kalau ibu dorong seperti ini, dia akan bergerak. Dia akan bergerak. Tapi masa yang dikeluarnya kecil. Masa itu berat bendanya. Ketika ibu dorong mejanya seperti ini, itu gerak mejanya akan mulai sedikit. Kenapa? Karena bendanya tidak memiliki massa yang cukup. Tapi ketika ibu pasang di sini ada roda seperti gerobak, ada yang pernah ngeliat gerobak? Nah, itu kalau didorong karena ada rodanya, dia bisa didorong dengan lebih mudah. Nah, ibu akan membagi kelompok. Ini yang ini ya. Nanti ini ke sini. Oke? Baik, ibu akan mencontohkan beberapa gaya. Ada yang namanya gaya dorong. Gaya dorong seperti yang ibu contohkan tadi. Terus kemudian ada gaya gesek seperti ini. Ya, bisa dicontohkan? Ya, terus ada gaya gesek yang lain. Yang ketika ke sekolah pasti jalan kaki ya, nggak mungkin enggak kayak gitu kan. Nah, gaya gesek seperti ini. Nah, lihat sepatu ibu ada gerakan gesekan kan untuk melangkah. Nah, itu dinamakan gaya gesek. Dan banyak sekali banyak gaya gesek seperti menggunting kertas dan lain sebagainya. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu dari atas ke bawah. Kayak gimana, Bu? Contohnya seperti ini. Nah, itu bola kertas jatuh. Itu yang namanya dengan gaya gravitasi. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah, coba Ibu mau beberapa anak maju ke depan. Boleh? Ya nggak apa-apa, ayo maju. Jangan malu-malu. Aku, Bu. Lemparin aja ke bawah. Contoh kayak gravitasi ya. Iya. Oke. Satu. Nah, iya. Itu yang dinamakan gaya gravitasi ya, kembali ke duduk, Nak. Itu namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu biasanya kalau orang luar angkasa sih biasanya kan ketika di bulan itu orangnya mengambang ya. Berarti itu tidak ada gaya di situ. Karena dia tidak menginjak bumi. Kalau menginjak bumi itu dinamakan gaya gravitasi. Nah, coba
tadi kan ibu udah bagi kelompok, bisa dicontohkan seperti ini ya anak-anak buat kelompoknya. Ini kertas dan ini bola kertas. Kalian bisa di rumah dicontohkan seperti ini. Nah, yang mana yang jatuh duluan? Yang bola. Kenapa yang bola? Ada yang tahu? Lebih berat. Ya, betul sekali, karena lebih berat. Karena kertas ini memiliki berat yang sangat tipis sekali. Lanjut. Ibu ada di sini ada karet. Nah, siapa yang pakai karet kuncit? Tunjuk tangan. Pasti semuanya pakai ya. Nah, karet kuncit itu terbuat dari pohon karet. Nah, ibu akan contohkan seperti ini. Ini namanya gaya elastisitas, nak. Nah, elastisitas ini biasanya ada di berfungsi biasanya di ban-ban mobil. Ban-ban mobil. Dia memiliki seperti ini, lentur dia. Kalau ibu tarik dia akan kembali ke bentuknya semula. Kemudian ada gaya magnet. Tadi ibu udah ngasih beberapa anak pakai magnet. Nah, itu bisa dicontohkan ya anak-anak. Nah, gaya magnet itu biasanya kalau positif sama positif dia akan bersatu, nak. Seperti ini. Tapi kalau dia negatif sama positif nggak bisa bersatu. Bisa dicontohkan ini? Mau dicoba? Ya, love ya. Boleh pakai sendok, Bu. Ya boleh. Ini kan besi. Sekian dari ibu, mungkin waktunya sudah mulai itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semua ya? Alhamdulillah, berarti sehat semua. Ya, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Kalau minggu kemarin kan kita belajar tentang gaya, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada pertanyaan satu. Ada yang tahu nggak hewan sama tumbuhan itu cara mendapatkan makanannya gimana? Dari air. Matahari. Terus? Dari alam. Ya. Ya, sebelumnya itu rantai makanan itu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jenjang makanan yang dimana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Kayak misalnya ulat makan daun, nanti ulat itu dimakan sama ayam gitu ya. Terus rantai makanan ini terdapat beberapa komponen. Nah, ada 3 komponen. Yang pertama ada produsen, terus yang kedua konsumen, terus yang ketiga ada pengurai. Nah, produsen ini yaitu makhluk hidup yang membuat makanan sendiri. Jadi kayak misal tumbuhan kan bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, contohnya ya semua tumbuhan kan bisa
membuat makanan sendiri. Terus yang kedua itu ada konsumen. Nah, konsumen itu makhluk pemakan hewan atau tumbuhannya sendiri. Nah, konsumen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini contohnya itu ada hewan herbivora. Ada yang tahu nggak hewan herbivora itu hewan pemakan apa? Ya, pinter. Terus yang kedua itu ada konsumen tingkat 2. Yang tingkat 2 ini contohnya itu hewan karnivora. Karnivora itu pemakan daging. Jadi nanti konsumen 2 makan konsumen 1. Terus yang terakhir ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini hewan pemakan segalanya, yang disebut biasanya hewan omnivora. Nah, yang terakhir ada pengurai. Pengurai ini makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang terdapat di tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan yang telah mati. Jadi di tubuh kita itu terdapat bakteri. Terdapat bakteri ya. Nah, kenapa ada bakteri di tubuh kita? Itu bakteri baik buat mencerna sisa-sisa makanan yang ada di tubuh kita. Nah, kalau yang sudah mati kan biasanya dikubur tuh. Nah, nanti itu jasadnya itu teruraikan oleh bakteri yang ada di tubuh kita. Nanti tanah itu menjadi tanah subur. Nah, karena bercampur dengan karena bercampur dengan bakteri yang telah menguraikan sisa-sisa dari jasad tersebut. Nah, menghasilkan tanah yang subur. Nah, contohnya itu kalau pengurai itu ada bakteri sama jamur. Nah, Ibu di sini ada contoh ya. Contoh gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, di sini itu ada produsennya itu rumput ya. Rumput itu sebagai produsen. Karena apa? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, terus untuk konsumen tingkat 1 itu ada tikus. Karena tikus kan bisa makan rumput gitu ya. Terus jadinya nanti tikus itu makan rumput. Nah, kemudian di sini ada ular. Ular itu sebagai konsumen 2 karena ular hewan karnivora pemakan daging, jadi ular ini makan konsumen 1 yaitu tikus. Nah, kemudian konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Yang ini ada elang ya. Elang kan pemakan segalanya, jadi bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Nah, nanti elang makan ularnya sebagai konsumen 3, makan ke konsumen 2. Nanti kalau misalnya elangnya udah mati, nanti diuraikan oleh pengurai. Pengurainya biasanya jamur. Biasanya kan batang hewan yang sudah mati kan tergeletak begitu saja ya di tanah. Nah, nanti dari bakteri yang ada di bakteri yang ada di tubuh elang tersebut nanti menguraikan jasad-jasadnya elang untuk menyatu ke tanah dan menghasilkan tanah yang subur gitu. Paham sampai sini? Nah, terus Ibu akan bagiin lembar kerja untuk kalian ya, untuk tugas di rumah ya. Nanti minggu depan kita bahas ini lagi, dikumpulin ya minggu depan. Nih. Ini estafet ke belakang dong. Kayak bisa borong waktunya pirang menit maning. Nih ya. Nah, nanti itu Ibu kasih tugas ya di rumah buat rantai makanan yang terdapat di sekitar kalian, di lingkungan rumah kalian. Terserah itu mau hewan apa, yang penting masuk ke dalam kelompok produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 sama pengurai. Tapi kalau pengurai itu biasanya itu jamur, kalau enggak bakteri. Itu aja ya contohnya. Kalau misalnya konsumen 1, konsumen 2 sama konsumen 3 itu bebas. Yang penting termasuk hewan omnivora, karnivora dan herbivora ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu
Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Nanda Ayu Wardani, Bunga, Hesti, hadir semua ya. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah bermain alat musik nggak? Terus dari alat musik yang kalian mainkan nih, alat musik kan banyak ya? Itu bunyinya sama atau beda? Beda ya bunyinya ya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bunyi dan sifatnya. Ada yang tahu nggak apa itu bunyi? Oke, terus ada lagi? Oke, jadi bunyi itu adalah bunyi atau suara adalah gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Contoh dari sifat-sifat bunyi itu ada bunyi dapat merambat. Contohnya tuh kayak gini. Kalian ngetuk meja ya. Kalau kalian ngetuk mejanya keras, maka bunyi yang dihasilkan akan keras. Kalau kalian ngetuknya itu pelan, maka bunyinya akan pelan. Terus yang kedua ada bunyi dapat dipantulkan. Contohnya kalian itu main ke goa. Itu bakalan misal kalian bicara di sana, itu pasti suaranya akan memantul. Yang terakhir yaitu ada bunyi bergerak ke segala arah. Contohnya ya, nanti jam istirahat pastikan ada bel nih. Nah, itu belnya akan berbunyi ke seluruh ruangan. Yang selanjutnya ada materi tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Contohnya kayak yang tadi Ibu bilang ya, ketika kalian ngetuk meja secara keras, maka bunyinya akan ikut keras juga. Nah, kalau kalian ngetuk mejanya secara pelan, maka bunyinya akan pelan. Terus yang selanjutnya ada intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan bunyi. Suara yang keras seperti petir, intensitas yang tinggi. Nah, untuk kayak kalian yang indera pendengaran kalian ini nggak boleh terlalu sering mendengar bunyi yang terlalu keras karena akan merusak pendengaran. Mbak Muti, tolong didengarkan dulu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal. Kalian kerjakan ya. Si amat.
Apa sih? Apa arahnya? Merambat. Nanti Mbak jawab satu. Ayo Mbak Nanda, bisa ngerjain nggak? Bisa. Udah selesai belum? Udah. Mbak Bunga udah selesai? Oke, sekarang kita bahas ya. Ibu pengen beberapa anak maju deh. Dari Mbak Nanda. Nomor 1. Ya. Nomor 1, berasal dari manakah bunyi yang selalu kita dengar setiap hari? Berasal dari gesekan, pukulan, dan tiupan. Oke, pintar. Makasih Mbak Nanda. Yang selanjutnya Mbak Bunga. Aku mau jawab yang nomor 2. Oke. Kita dapat mendengar bunyi karena sifat-sifat yang dimiliki bunyi, yaitu sifat merambat. Oke, makasih. Selanjutnya mau jawab nomor berapa? 5. Oke. Bagaimana cara kita mengatur tinggi rendah bunyi sebuah benda? Dengan cara lebih keras mengetuknya atau lebih pelan mengetuknya. Sudah. Oke, terima kasih. Udah paham semua ya materi hari ini? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua, silahkan memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Mbak Suci, Hesti. Oke, baik, berangkat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apa ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang puasa. Apa ada yang tahu apa itu puasa? Tidak makan, tidak minum. Ya, betul. Tapi kurang tepat ya, kurang lengkap. Yang lengkapnya itu menahan diri dari makan dan minum dan segala perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kalian pada bawa LKS? Buka halaman 61 ya. Nah, untuk melaksanakan puasa kita harus memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu berakal sehat, baligh atau sudah berumur. Kalau bayi nggak boleh ya. Terus mampu. Di sini mampu itu tidak sedang sakit atau tidak sedang dalam perjalanan jauh. Nah, yang syarat yang kedua yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa yaitu beragama Islam, berakal sehat, mumayyiz. Nah, mumayyiz di sini itu
dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan sedang haid atau nifas ya. Terus yang keempat yaitu dikerjakan pada waktunya. Dan yang selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa itu ada niat. Ada yang tahu gimana niat puasa Ramadan? Ya, kita bareng-bareng ya niat puasa Ramadan ya. Nawai Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somahodi an adai fardi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Oke, dan yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, hawa nafsu, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, di sini ibu punya games ya. Kalian mencocokkan syarat wajib dan rukun, bisa? Oke. Nora lah ya. Ini rukun. Silakan. Coba lihat LKS Islam. Islam syarat wajib. Mumayyiz syarat sah. Sama ya. Mumayyiz apa coba nih? Bentar. Ini apa Bu? Syarat wajib. Ini nih. Aku juga. Anjir. Ini sih. Syarat sah. Bikin nih. Ini untuk anak berapa? Ayo yang lain. Ini apa? Suci dari haid. Syarat sah. Sini aja Mak. Berakal sehat. Itu syarat wajib. Boleh juga syarat wajib. Ini Mbak, itu waktunya berapa menit sih? Itu buat 2 menit ya, tinggal 2 menit ya. Ya. Ini apa? Ini masuk tau? Sama, semuanya. Nah baik, kalian sudah pada tahu ya bedanya syarat wajib dan syarat sah. Nah sebelum kita pulang, ibu akan memberikan ini buat PR ya, nanti dikerjakan di rumah. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat, kita ucapkan alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ayo dipimpin ketua kelasnya Mbak Bunga. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran kita absen dulu ya, Ibu absen. Coba lihat kanan kirinya ada temannya yang nggak berangkat. Berangkat semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini Ibu mau tanya siapa kemarin kan kita udah belajar tentang hewan ya. Ada hewan melata, hewan yang di darat, hewan yang hidupnya di air, ada yang hidupnya di udara. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja hewan yang hidupnya di udara? Cong, apa? Burung. Iya, kupu-kupu betul. Ayo, Mbak Bunga apa? Elang. Iya, betul. Mbak Hesti apa? Capung. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metamorfosis kupu-kupu atau bagaimana caranya kupu-kupu itu asal-usul dari kupu-kupu. Jadi metamorfosis itu ada dua. Yang pertama metamorfosis yang sempurna, kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna supaya kita mengetahui apa saja langkah-langkah atau fase-fase yang dialami oleh kupu-kupu. Sebelumnya Ibu akan bagi kelompok ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Oke. Sebelum itu, Ibu minta kalian menyimak video yang Ibu punya. Nah, dari situ, dari video kita bisa lihat ya, itu ada kupu-kupu. Terus kupu-kupunya itu ngapain? Bertelur ya, iya betul bertelur. Terus telurnya berubah menjadi iya. Nah, ular kemudian setelah memakan daun berubah menjadi kepompong, ya betul. Selanjutnya berubah menjadi kupu-kupu kecil dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Oke. Di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa fase yang dialami oleh kupu-kupu. Yang pertama tadi apa? Kupu-kupunya berasal dari kupu-kupunya ngapain ya anak-anak? Bertelur ya, kupu-kupunya bertelur. Terus kemudian telurnya setelah beberapa hari menetas menjadi ular. Nah, setelah ular itu memakan daun selama 15 hari sampai 20 hari, kemudian ular akan berubah menjadi kepompong, betul. Nah, kemudian kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi ada berapa fase? 4, iya betul 4. Kenapa kok kupu-kupu sayapnya cantik-cantik? Kenapa coba? Ada yang tahu? Karena kupu-kupu telah melewati beberapa fase dalam daur hidup. Jadi untuk cantik itu butuh proses ya anak-anak. Iya, betul. Nah, karena tadi udah Ibu bagi kelompok, coba sekarang kelompok pertama. Ayo perwakilan untuk mendiskusikan jawabannya. Soalnya kior tuh aja ketok sih sing kiye nomor 1. Urutannya jenengnya apa? Ya. Suwen ora. Ya, ada perwakilan kelompok dari kelompok 1 Mbak Afni ya. Coba yang lain disimak, diperhatikan apakah jawaban Mbak Afni benar? Telur. Oke. Untuk yang pertama yaitu telur. Ya. Yang kedua yaitu ular. Ya. Yang ketiga itu kepompong. Ya. Yang terakhir itu kupu-kupu. Ya, betul. Coba dari kelompok 2 apakah jawaban Mbak Afni benar? Sudah betul ya. Oke, terima kasih Mbak Afni.
Sekarang Ibu mau lihat jawaban dari kelompok 2. Ayo, kelompok 2 perwakilan. Kelompok 1 disimak ya, apakah jawaban dari kelompok 2 benar? Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu dewasa bertelur, lalu telurnya menetas menjadi ulat, ulat lalu makan daun, daunnya menjadi kepompong, kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang sama. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1 dan 2. Nah, sekarang udah pada paham semua ya kenapa kupu-kupu itu sayapnya sangat cantik dan bagaimana daur hidup kupu-kupu. Nah, sebelumnya Ibu nanti akan kasih tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti kita minggu depan dibahas bersama-sama. Ibu jelaskan dulu tugasnya gimana. Jadi, ini kan ada gambar ya. Nanti kalian minta tolong atau diawasi untuk mengerjakan dengan teman kalian. Nanti gambar ini dipotong, lalu diwarnai dan ditempelkan ke buku, ke dalam buku. Jadi nanti biar bisa melihat kupu-kupu di dalam buku ya. Oke, Ibu bagikan. Ya, sekarang pengono ya. Tolong ya. Nih ya. Oke. Oh, kurang 1. Oke. Udah ada yang kurang lagi nggak? Tidak ya. Oke. Udah semua ya? Karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai dan waktu istirahat udah tiba, Ibu tutup pada pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dahulu ya. Untuk ketuanya dipimpin Mbak Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan mempraktekkan ya. Jadi semua buku ditutup. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ibu jelasin dulu materinya ya. Di sini kemarin kan kita udah belajar ya tentang apa wujud-wujud benda. Yang pertama ada padat, terus cair, gas. Ciri-cirinya apa kalau padat? Tidak berubah bentuk. Terus kalau cair mengikuti
tempatnya. Terus kalau gas menempati seluruh ruangan. Dari perubahan wujud zat yang cair, zat cair ke padat, itu namanya apa? Membeku. Terus ada zat cair ke gas, namanya menguap. Ada zat gas mengubah menjadi padat, itu mengkristal. Terus ada gas menjadi cair, namanya mengembun. Sekarang yang padat ke cair, namanya mencair. Padat menjadi gas, namanya menyublim. Cap. Untuk kelas, ibu akan membagi menjadi 2. Nih ya, kelompok pertama, ini kelompok kedua. LKD-nya nih. Sekarang langsung maju ya, karena di sini nggak ada yang namanya nulis, oke? Ada Kapur Barus, ada. Untuk perwakilan kelompok 1 silahkan maju. Kelompok 2, ayo Mbak, maju, ayo maju. Ayo, maaf nih, mana bila? Oke. Kia Mbak Nabila Mbak? Kia Mbak siapa? Mbak Esti. Yang pertama, kita mau merubah zat yang padat dulu ya. Dari sini kan ada padat menjadi cair, namanya mencair. Sekarang dinyalain koreknya, hati-hati ya dalam menyalakan api. Udah, sekarang ambil menteganya sedikit aja ya, biar cepat kelihatan. Teman-teman diperhatiin, oke? Kalau ada yang mau maju silahkan maju. Ada yang mengamati kelompok 2 sini. Lihat proses mencair ya, padat menjadi cair. Yang tadinya bentuknya seperti ini, lalu diperlihatkan ke teman-teman hasilnya seperti apa Mbak Hesti? Cair. Terus sekarang padat menjadi gas. Contohnya ini. Di lemari pakaian pasti menyimpan apa namanya? Kapur barus. Kalau nggak ada kapur barus nanti banyak kecoa, rayap. Ini kalau dibiarin tanpa ditutup di dalam ruangan, nanti ini menjadi mengecil dan berubah menjadi gas yang baunya seperti camper. Selanjutnya dari kelompok 2 cair, kita perlihatkan ya. Bu guru bawa es lilin, dibagiin ya ke teman-teman ya. Ini yang awalnya bentuknya cair terus menjadi padat. Bu guru bawa berapa itu? Itu prosesnya ada di dalam freezer, lemari pembeku. Sudah? Susahkah? 1, 2, ini 3. Terus lanjut dari gas menjadi padat. Gas menjadi padat, namanya mengkristal. Ada yang tahu ini namanya apa? Garam untuk apa? Memasak. Yang rasanya asin. Ada yang tahu ini asalnya dari apa? Air laut. Berarti dari yang tadinya cair terus berubah menjadi padat, namanya mengkristal. Setelah itu terakhir dari gas menjadi cair, namanya mengembun.
Ada yang tahu di pagi hari itu kalau misalnya kita lihat daun, terus ada bintik-bintik air? Siapa ya yang mau jadi bahan percobaan? Pas ini aja. Ini kan tadinya cair, cuman disemprot. Ini nggak kelihatan kan? Ya, kelihatan dikit. Nih, ini mengembun. Lihat ya. Oh iya. Ini namanya mengembun. Ya. Dah, kelihatan. Dah. Dari ke-6 tadi, kelompok 1. Ibu tanya, mana yang mencair? Mentega dipanasin jadi cair. Terus mana yang membeku? Tadi es lilin yang tadinya mencair, terus dibekuin jadi padat. Terus kelompok 2, yang mana yang menyublim? Menyublim dari padat menjadi gas. Kapur barus kalau dibiarkan akan mengecil. Ya, terus kristal. Kristal garam. Betul. Cair menjadi padat. Ya, jadi itu ya perubahan wujud zat benda. Sekian dari Bu Guru. Billahi taufiq. Ini tasnya Mbak. Ini tasnya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sehat? Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Alfiah. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, ada yang tidak berangkat? Ya, sekarang pelajaran matematika. Buka LKS halaman 16 melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin materi tentang penjumlahan bilangan cacah. Sekarang dilanjutkan operasi penjumlahan bersusun. Ada yang udah tahu? Ya, contohkan ya. Ya, di sini ada angka 17 dan angka 5. Ya, penjumlahan bersusun itu 7 ditambah 5 berapa? 7 12. Jadi di sini angka berapa? 2. 1 disimpan. Ini menjadi berapa jumlahnya? 2. Iya, pintar. Ya, yang selanjutnya ada angka 13 dan angka 4.
Jadi yang pertama 3 ditambah 4 berapa? 7 ya. Yang satu turun. Yang seterusnya ada angka 15 ditambah 8. 5 ditambah 8 berapa? 13. Yang satu disimpan. Jadi 1 tambah 1. Udah paham? Ya, sekarang Ibu membagikan lembar jawaban. Lembar soal. Ya, oke. Barisan kedua. Barisan ketiga. Iya. Yang terakhir ya. Ya. Ya, dikerjakan dalam waktu 5 menit. Udah ada yang selesai? Ya, sekarang Ibu tunjuk Mbak Muti, Mbak Alfia sama Mbak Hesti. Maju. Diperhatikan ya. Jadikan beda ya. Tujuh. Seterusnya lagi tiga-tiganya. Berapa? Ayo. 8. Terus 2. Nah, kenapa lagi kelalen? 8, 2. Terus 11. Ya, 11. Simpen hiji, 4. Ya, sekarang kita koreksi bareng-bareng ya. Yang pertama 27 ditambah 7 34. Ada yang benar? Benar semua. Ya, yang selanjutnya 23 ditambah 5 28. Benar? Yang selanjutnya 28 ditambah 13. Hasilnya 41. Benar? Yang selanjutnya Mbak Alfia. Gun posko. Untung DWK. Pas Arab itu ulasan aja. Terus dia sabar.
Turun kor bali mari ngono kentir. Gila. Ya, terima kasih. Ya, yang soal selanjutnya 37 tambah 13 50. Ada yang benar? Yang selanjutnya 39 ditambah 8 hasilnya 47. Ada yang benar? Selanjutnya 33 tambah 14 hasilnya 47. Ada yang benar? Yang selanjutnya Mbak Hesti maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang nggak berangkat hari ini? Alhamdulillah. Kemarin kita belajar apa ya? Masih ingat nggak? Enggak. Berarti nggak belajar kemarin ya? Terus hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Jadi hari ini kita akan belajar tentang hadas ya, hadas kecil dan hadas besar. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya seperti biasa. Ada yang ingat lagu apa? Kalau kau 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke. Oh iya, belum berdoa ya. Mbak Nanda coba dipimpin berdoa. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Sebelum kita memasuki ke materi, Ibu mau tanya, apa sih itu hadas ya? Di kehidupan kalian sehari-hari, kalian pernah melihat sebuah kotoran nggak? Kotoran apa contohnya? Kotoran kucing, terus kotoran cicak. Terus kalau misalnya kotoran itu nempel di badan kalian, itu kalian bersihkan atau kalian biarkan? Bersihkan. Karena alasannya apa? Biar nggak kotor, hanya biar nggak kotor. Iya. Nah, sekarang kita belajar apa itu hadas. Hadas itu bahasa lainnya itu najis ya. Jadi ada najis kecil dan najis besar. Nah, kita harus mengetahui dulu nih, hadas itu apa. Jadi hadas itu adalah suatu keadaan di mana misalnya kita kena kotoran, nah terus kita mau sholat gitu. Nah, kalau kita kena kotoran kan kita itu mengharuskan membersihkan gitu. Nah, jadi hadas ini adalah suatu keadaan tidak suci. Jadi kita nggak terlihat nih suci atau enggaknya, kita tidak lihat gitu loh. Makanya kita harus mengetahui apa itu hadas gitu. Nah, tapi meskipun hadas ini tidak kelihatan ya, maksudnya kita nggak tahu ini najis atau enggak, tapi kita harus tetap maksudnya diwajibkan untuk bersuci gitu. Nah, di sini hadas itu najis yang harus dibersihkan. Nah, cara membersihkannya itu ada dua cara, yaitu yang pertama ada berwudu, yang kedua ada
mandi besar. Nah, nanti kalau untuk berwudu dan mandi besar nanti Ibu jelaskan di akhir. Lalu yang pertama kita belajar tentang hadas kecil. Nah, hadas kecil yang kalian tahu itu apa? Apa ukurannya kecil atau ukurannya besar? Ukurannya kecil. Jadi hadas kecil itu adalah hadas yang dimana kalau misalnya kita kena kotoran itu kita diwajibkan berwudu, hanya berwudu seperti itu. Misalnya nih kita kena kotoran, nah terus kotoran tersebut tuh hadas kecil. Nah, contoh dari hadas kecil, Mbak Nanda tahu contoh dari hadas kecil itu apa? Nah, jadi hadas kecil itu contohnya itu seperti kotoran hewan, terus kentut atau sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Tahu kubul dan dubur kan? Jadi itu adalah alat keluarnya kotoran dari tubuh kita gitu. Nah, yaitu seperti kentut tadi, terus buang air besar, buang air kecil itu adalah contoh dari hadas kecil. Nah, itu kalau misalnya nih kita mau sholat itu sudah wudhu, nah terus kita kentut ataupun buang air kecil, buang air besar, nah gitu kita harus berwudhu kembali seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya hadas besar. Jadi hadas besar itu adalah di mana hadas itu wajib dibersihkan dengan cara mandi wajib. Nah, bukan wudhu, bukan hanya wudhu. Kalau misalnya kita kena hadas besar kok kita cuma wudhu, nah itu tidak sah, tidak boleh. Jadi kita harus mandi besar atau mandi wajib. Nah, apa sih itu mandi wajib? Ada yang tahu? Belum. Jadi mandi wajib itu adalah membersihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, kayak dibersihkan semua dengan membaca doa, lalu dibersihkan juga ke sela-sela seperti itu namanya mandi wajib. Bukan asal mandi tok tapi kepalanya nggak disiram gitu. Biasanya kan anak cewek keramasnya jarang ya, kayak 3 hari sekali gitu. Nah, terus contoh dari hadas besar ada yang tahu? Mbak Bunga? Jadi contoh dari hadas besar itu adalah keluarnya darah dari perempuan ya, yang setiap bulan itu namanya haid ya. Terus ada juga setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan itu darah setelah melahirkan disebut nifas. Ada juga yang namanya wiladah. Wiladah itu darah yang keluar pas lagi melahirkan. Jadi bedanya kalau nifas itu setelah melahirkan, kalau ifadah itu kalau wiladah itu pas lagi melahirkan. Itu yang namanya tadi hadas besar dan hadas kecil seperti itu. Nah, ini Ibu ada lembar kerja. Nanti kalian kerjakan. Nah, ini jelaskan dulu ya, untuk nggak paham gambarnya. Jadi nanti kalian menuliskan hadas besar atau hadas kecil. Ini misalnya nih yang pertama ini ada gambar ini aja nih lagi anak kecil lagi kentut. Nah, itu contoh dari hadas kecil atau hadas besar seperti itu. Dikerjakan nanti salah satu maju ya. Buripung. Ayo dikerjakan. Yang pertama itu gambar apa coba? Cewek. Cewek lagi ngapain? Ya. Nih, gambar apa? Lagi? Merangkak, terus ngompol. Iya. Terus gambar apa ini? Orang lagi kentut. Iya. Ayo coba salah satu maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketuanya. Silakan Mbak Nana. Nah, ya terima kasih. Hari ini kita belajar lingkungan di sekitar rumah kita. Ya, kalian di sekitar rumah ada apa aja? Ada rumah tetangga ya, toko, pasar. Ya, jadi lingkungan di sekitar rumah itu segala sesuatu yang ada di rumah. Nah, lingkungan itu agar bersih, kita bersihi ya. Lingkungan bersih dan nyaman itu bikin kita sehat. Nah, cara agar menjaga lingkungan yang bersih dan sehat itu gimana, Mbak Nana? Nyapu. Ya, menyapu. Ya. Nah, menjaga lingkungan itu agar kita sehat dengan cara tidak membakar sampah, menyapu. Terus? Iya, benar. Nah, kan kalian sudah paham tentang lingkungan di sekitar rumah ya. Jadi ibu punya lembar kerja untuk dikerjakan berkelompok. Jangan berkelompok ding. Ibu bagi satu-satu. Sulit banget. Nah, ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ada yang susah? Udah? Coba ada yang mau maju nggak? Boleh. Maju. Ya. Jelasin. Ya, gambar pertama itu tanda silang karena lingkungannya kotor dan tercemar. Ya. Banyak sampahnya. Terus? Yang kedua ada tanda centang karena lingkungannya bersih, tidak ada sampahnya. Ya. Ya, silakan duduk. Gambar yang kedua, siapa yang mau maju? Ayo Mbak Alfia. Gambar yang kedua, ini gambar sungai. Ini menunjukkan lingkungan yang bersih, nggak ada sampahnya. Kalau gambar yang kedua diberi tanda silang karena membuang sampah sembarangan di sungai. Ya. Benar ya anak-anak? Kalau gambar yang ketiga ada yang mau maju? Bafni? Yang gambar yang ketiga itu yang pertama itu lingkungan yang kotor, tercemar oleh asap kendaraan. Sedangkan yang di sebelahnya itu bersih karena tidak ada asap kendaraan, udaranya itu bersih. Ya, terima kasih. Udah semua ya anak-anak? Mudah apa enggak? Maksud apa enggak? Lingkungan di sekitar rumah kita. Nah, kalau udah maksud, coba ibu minta satu anak untuk bercerita di lingkungan sekitar rumah. Ayo, boleh.
Ada yang mau maju lagi? Tidak ada. Lah, kalau nggak ada yang mau maju, Ibu kasih PR ya? Ya. Sudah, karena waktunya mau pulang, kita cukupkan ya. Sebelum mengakhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.